Perkenalkan, nama saya Indah Indriani dari S1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2H. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Demokrasi Indonesia. Pertama-tama saya sangat bersyukur sekali karena makalah ini akhirnya bisa selesai. Temanya tentang demokrasi Indonesia. Dan ini bukan sekadar tugas tapi juga kesempatan buat saya agar lebih ngerti gimana sistem demokrasi berjalan di negara kita. Di makalah ini saya membahas berbagai aspek demokrasi mulai dari pengertiannya, sejarahnya di Indonesia, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sampai tantangan yang masih kita hadapi sekarang. Saya sadar makalah saya ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi kalau ada saran atau kritik yang membangun, saya akan sangat terbuka biar kedepannya bisa bikin yang lebih baik lagi. Baiklah, kita akan masuk pada bab 1 yaitu pembahasan. Di sini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Yang pertama yaitu latar belakang. Demokrasi di Indonesia punya ciri khas sendiri, bukan kayak demokrasi liberal di Barat. Kita dasarnya Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menjunjung musyawarah, keadilan sosial, dan kebersamaan. Dari zaman dulu, sistem kita terus berkembang, mulai dari demokrasi parlementer terpemimpin sampai reformasi sekarang. Tapi sayangnya, masih ada tantangan kayak korupsi, politik uang, atau masyarakat yang kurang aktif. Jadi penting banget buat kita paham demokrasi secara mendalam. Demokrasi Indonesia merupakan bentuk sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ini tidak hanya menekankan pada kebebasan dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, tetapi juga mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, dan semangat kebersamaan. Berbeda dengan model demokrasi liberal Barat, demokrasi Indonesia menyesuaikan prinsip-prinsip demokrasi dengan karakteristik sosial, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, praktik demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai dinamika, mulai dari era demokrasi parlementer, demokrasi terpemimpin, hingga demokrasi Pancasila yang terus berkembang hingga saat ini. Setiap fase menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia terus mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan kepribadian nasional. Namun demikian, penerapan demokrasi Indonesia di era modern tidak lepas dari berbagai tantangan, korupsi, politik uang, rendahnya partisipasi kritis masyarakat, serta penyalahgunaan kekuasaan menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep demokrasi Indonesia menjadi sangat penting agar generasi muda dapat turut menjaga, mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya mengangkat 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi Indonesia? Yang kedua, apa saja nilai dan prinsip yang mendasari demokrasi Indonesia? Yang ketiga, bagaimana sejarah dan perkembangan demokrasi Indonesia dari masa ke masa? Yang keempat, bagaimana penerapan demokrasi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, yang terakhir yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang ideal. Nah, adapun tujuan penulisan dari makalah saya yaitu yang pertama yaitu untuk memahami konsep dasar demokrasi, yang kedua untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem demokrasi Indonesia, yang ketiga untuk mengetahui berbagai jenis demokrasi dan perbedaannya dengan demokrasi Indonesia. Yang keempat, untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu untuk memberikan gambaran mengenai tantangan serta pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia. Baik, di sini kita akan masuk pada bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu demokrasi. Secara bahasa, demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos, yang artinya kekuasaan rakyat. Jadi intinya, rakyat yang punya kekuasaan. Secara bahasa, demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos, yang artinya kekuasaan rakyat. Jadi intinya, rakyat yang punya kekuasaan. Dalam praktiknya, rakyat terlibat langsung atau lewat wakil-wakilnya. Tapi di Indonesia, kita nggak pakai demokrasi liberal, melainkan demokrasi yang berbasis Pancasila,
Jadi, selain kebebasan, kita juga tekankan nilai-nilai kayak gotong royong dan keadilan sosial. Nah, dalam konteks umum, demokrasi memiliki beberapa ciri utama, antara lain adanya kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang bebas dan adil, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Adapun dalam konteks Indonesia, demokrasi yang dianut bukanlah demokrasi liberal seperti negara-negara barat, melainkan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan pada kebebasan individu, tetapi juga mengedepankan musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial bagi seluruh bagian dari identitas bangsa. Nah, dengan demikian, konsep demokrasi di Indonesia tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup dan budaya bangsa. Nilai-nilai lokal seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan kearifan lokal menjadi landasan dalam membentuk sistem demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Demokrasi tidak hanya sekedar bentuk sistem pemerintahan, tetapi juga mengandung seperangkat nilai dan prinsip yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut tidak lepas dari falsafah Pancasila sebagai dasar negara yang membedakannya dari model demokrasi liberal di negara barat. Nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi mencerminkan semangat kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Beberapa nilai utama dalam demokrasi antara lain kebebasan. Kebebasan. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul dalam batas-batas yang diatur oleh hukum. Persamaan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Keadilan sosial. Demokrasi Indonesia menekankan pada upaya pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses dialog dan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan suara. Yang terakhir yaitu gotong royong. Semangat kerjasama dan tolong-menolong merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik demokrasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah pedoman normatif yang mengarahkan proses demokrasi agar berjalan secara sehat dan beretika. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pembagian kekuasaan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan yang terakhir partisipasi aktif warga negara. Nah, nilai dan prinsip tersebut menjadi pondasi dalam membangun demokrasi Indonesia yang kuat, beretika, dan sesuai dengan jati diri bangsa. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, diharapkan sistem demokrasi dapat berjalan secara adil, stabil, dan berkelanjutan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat secara langsung mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan tanpa perantara wakil rakyat. Jenis demokrasi ini biasanya hanya bisa diterapkan di komunitas kecil seperti dalam sistem pemerintahan kota atau desa di masa lampau atau dalam referendum di negara modern. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi tidak langsung, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif dan membuat keputusan atas nama mereka. Sistem ini paling banyak digunakan di negara-negara modern, termasuk Indonesia, karena lebih efisien dalam skala populasi yang besar. Nah, yang ketiga yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi ini mengacu pada sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan menjamin hak-hak rakyat. Nah, yang keempat yaitu demokrasi parlementer. Nah, dalam sistem ini kekuasaan eksekutif berasal dari dan bertanggung jawab kepada legislatif parlemen. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih oleh anggota parlemen, bukan langsung oleh rakyat. Nah, tadi pada bab 2 kita sudah membahas tentang konsep dasar demokrasi, nilai-nilai dan konsep dasar demokrasi, jenis-jenis demokrasi, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Terakhir kita akan masuk pada bab 3 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Jadi kesimpulan dari makalah saya adalah demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan demokrasi liberal, demokrasi Indonesia menekankan nilai musyawarah, keadilan sosial, dan gotong royong sebagai dasar pelaksanaannya. Dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai fase, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpemimpin, demokrasi Pancasila, hingga era reformasi saat ini yang lebih terbuka dan partisipatif. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti korupsi, politik uang, rendahnya partisipasi kritis rakyat, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai demokrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Nah, adapun beberapa saran, yaitu yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang adil demi mendukung iklim demokrasi yang sehat. Yang kedua, masyarakat, khususnya generasi muda, harus lebih aktif dalam kegiatan politik dan sosial untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, lembaga pendidikan diharapkan terus mengedukasi siswa dan mahasiswa tentang pentingnya demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta sikap kritis terhadap kebijakan publik. Yang terakhir, media massa dan media sosial harus digunakan secara bijak untuk mendukung edukasi politik yang positif dan mencegah penyebaran hoaks atau disinformasi. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye. Audio Jungle.